Warna kulit adalah salah satu yang membedakan berbagai bangsa dan suku. Orang Asia dikenal dengan rambut hitam, mata agak sipit dan warna kulit yang kuning langsat. Sementara orang Eropa terkenal memiliki mata biru dan kulit berwarna putih. Tetapi, ternyata ada beberapa orang yang memiliki kulit yang tidak hanya unik, tetapi juga tampak mengagumkan. Hal ini membuat mereka menjadi berbeda dari yang lainnya. Walaupun berbeda, namun hal itulah yang membuat mereka menjadi terkenal dan tak sedikit yang menjadi model ternama. Nikia Phoenix. Kondisi kulit yang unik dimiliki oleh seorang wanita bernama Nikia Phoenix. Ia memiliki bintik di seluruh tubuhnya seperti orang kulit putih, padahal ia terlahir sebagai wanita kulit hitam. Karena kelainan pigmen ini, Nikia sering menjadi cibiran teman-teman sekolahnya. Tubuhnya yang juga tinggi dengan rambut kemerahan membuat dia dianggap seperti alien. Nikia sendiri tidak ambil pusing dengan cibiran tersebut. Tetapi ternyata anggapan teman-temannya tersebut rupanya salah. Nikia justru dilirik seorang pencari bakat yang menawarinya menjadi seorang model. Hidupnya sejak saat itu berubah. Banyak sekali brand besar yang mempercayakan produknya kepada Nikia. Ia juga menjadi model sukses di Amerika Serikat dan dengan bintik di wajah dan tubuhnya, orang akan langsung mengenalinya. Stephen Thompson, pria yang satu ini berada di posisi 4 orang dengan kulit unik dan memukau. Houdia Diop, wanita asal Senegal ini seringkali diejek karena warna kulitnya yang berbeda. Di kalangan orang kulit hitam pun, kulit Houdia Diop menjadi yang paling legam. Karenanya, masa kelam pernah dialaminya. Houdia justru belajar mencintai diri sendiri dan mensyukuri warna kulit yang dimilikinya. Ia kemudian bekerja pada The Color Girl, perusahaan yang mempromosikan kecintaan pada diri sendiri. Saat mengikuti kampanye tersebut, Houdia masih berusia 17 tahun. Sejak saat itu ia mulai mencuri perhatian. Mimpinya menjadi seorang model pun akhirnya terwujud. Di usia 19 tahun, Houdia berhasil menjadi model di Paris. Ia juga terus menyerukan kalau untuk menjadi seorang model tidak harus memiliki kulit putih dan selemput sutra. Karena memiliki kekurangan juga bisa mendapatkan tempat yang sama di industri yang mengutamakan kesempurnaan ini. Kemampuan menjelajah waktu alias time travel sejak dahulu memang menjadi sebuah kontroversi yang diperdebatkan. Beberapa menganggap hal tersebut mustahil dilakukan dan hanya merupakan hayalan semata. Namun, tak sedikit pula yang percaya bahwa seorang time traveler alias penjelajah waktu itu nyata adanya. James Oliver, pria yang mengaku penjelajah waktu itu mengaku datang dari masa depan. Konon, ia hidup pada tahun 6491. Meski tak ada bukti sahih yang menguatkan klaimnya itu, Oliver berkoar letusan Gunung Yellowstone akan terjadi dalam waktu dekat. Håkan Nordqvist. Håkan Nordqvist adalah seorang pria Swedia yang mengaku telah melakukan perjalanan ke tahun 2042. Berbeda dengan pelancong waktu lain, Håkan tidak menggunakan mesin waktu dan hanya sampai di masa depan karena kecelakaan. Håkan mengatakan itu semua terjadi pada 30 Agustus 2006 ketika dia memasuki dapurnya untuk menemukan wastafelnya yang bocor. Dia membuka lemari di bawah wastafel untuk memperbaiki kebocoran, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia merogoh ke kabinet dan menemukan dirinya di tahun 2042. Håkan mengklaim dia bertemu dengan versi 72 tahun dirinya di masa depan. Mereka berdua bahkan memiliki tato yang sama. Untuk mengkonfirmasi pria berusia 72 tahun itu benar-benar dia, Håkan menanyakan beberapa pertanyaan pribadi dan dia menjawab dengan benar. Untuk membuat semuanya bisa dipercaya, Håkan memberikan video yang sangat singkat tentang pertemuannya dengan versi 72 tahun dirinya. Andrew Carlson. Pada 19 Maret 2003, Yahoo melaporkan penangkapan Andrew Carlson oleh Securities and Exchange Commission. Andrew Carlson telah berhasil memperdagangkan 126 saham beresiko tinggi, mengubah investasi sebesar $800 juta menjadi lebih dari $350 juta hanya dalam 2 minggu selama krisis keuangan ketika investor lain kehilangan uang. Dia mengklaim dirinya adalah penjelajah waktu dari tahun 2256.
tetapi menteleport dirinya kembali ke 2003 untuk berdagang saham. Dia mengatakan semua orang di masa depan tahu tentang kegagalan pasar saham tahun 2003 dan dia hanya kembali untuk melihat apakah dia dapat menghasilkan uang tunai dengan cepat. Michael Phillips mengklaim berasal dari tahun 2070 dan telah melakukan perjalanan kembali ke 2018 untuk mencegah perang yang akan terjadi pada 2019. Konflik ini yang akan menjadi Perang Dunia III. Phillips mengatakan misinya adalah menghentikan perang sebelum dimulai. Dasar perang akan terjadi akhir tahun ini ketika Korea Utara akan mencoba meluncurkan senjata nuklir di Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menanggapi dengan 2 rudal jelajah dan perang akan dengan cepat berevolusi menjadi konflik nuklir yang melibatkan beberapa negara musuh yang mencoba menghajar diri mereka sendiri menuju kehancuran. Siapa bilang superhero tidak mempunyai senjata yang menjadi ikonnya? Mungkin hanya Superman yang senjatanya fenomenal dengan kekuatan yang mengagumkan. Kali ini Top Highlight mencoba membeberkan beberapa senjata superhero yang identik dengan kekuatan dan menjadi ikonnya. Yang pertama adalah Trisula Aquaman. Selanjutnya, senjata yang menjadi andalan Wonder Woman. Senjata yang sering dipakai Wonder Woman ini adalah lasso. Adalah cambuk yang menyala berkombinasi dengan kekuatannya. Dan yang unik, cambuk ini bisa membuat orang berkata jujur jika terlilit cambuk yang menyala ini. Sangat cocok untuk menginterogasi penjahat. Sebenarnya, ada 5 senjata Wonder Woman, akan tetapi lasso yang sering digunakan Putri Amazon ini. Kemudian senjata yang sudah menjadi ikon superhero ini yakni Thor. Palu Mjolnir memiliki kekuatan memanggil atau mengendalikan petir dan palu ini dapat menghancurkan apa saja. Selain itu, Thor juga memiliki senjata yang bernama Stormbreaker. Secara kekuatan, Stormbreaker lebih kuat dari palu Mjolnir. Bisa juga mengendalikan petir, dan yang lebih dahsyat, Stormbreaker dapat membelah kekuatan ke-6 batu Infinity Stone milik Thanos. Tapi, salah satu kekuatan Stormbreaker yang tidak dimiliki orang-orang Asgard adalah bisa memanggil Bifrost. Bifrost adalah sebuah energi dimensional yang bisa dipakai bepergian ke 9 alam. Bahkan, Bifrost bisa menghancurkan planet atau alam. Biasanya, emas ditempa hanya untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, atau bahkan dalam bentuk emas batangan. Namun ternyata emas juga digunakan sebagai bahan pembuatan atau lapisan benda lain yang tentunya membuat harga benda tersebut menjadi sangat tinggi. Berikut benda mahal yang terbuat dari emas yang pernah ada. Bagi mereka yang kurang nyaman menggunakan kacamata, pasti akan terbantu dengan penggunaan lensa kontak. Selain nyaman, harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan kacamata. Namun tidak hanya lensa kontak ini. Ahli kacamata India Chandra Sekhar Chavan telah membuat kontak lensa dengan emas dan berlian yang beratnya mencapai 5 gram. Anda bisa membeli lensa kontak ini dengan biaya mencapai 210,8 juta rupiah per pasang. Kontak lensa ini ada di Mumbai, India pada Agustus 2011. Biasa terbuat dari kertas, kalender ini dibuat dengan emas murni seberat 6 kg. Sebuah perusahaan di Tokyo membuat sebuah kalender berukuran 67 x 42 cm dari emas murni. Harganya pun bukan main. Jika kalender biasa dijual dengan harga 20-50 ribu atau bahkan bisa dapat gratis dari acara awal tahun, kalender ini dijual dengan harga 287.000 US dollar atau setara 4,03 miliar rupiah. Hal ini menjadikannya kalender termahal yang pernah ada. Kalender ini sempat dipajang di Tokyo pada 5 November 2008.
Coklat berlapis emas. Banyak perusahaan coklat yang membuat coklat dengan adanya emas di bahan-bahan yang digunakan. Seperti salah satu coklat limited edition keluaran perusahaan coklat ternama Cadbury ini berisikan emas yang dapat dimakan. Tidak hanya itu, bungkus dari coklat ini pun dibuat dari lembaran kertas berlapis emas. Coklat batangan yang diproduksi pada 3 Agustus 2009 untuk satu batang coklat emas ini bisa Anda dapatkan dengan harga 22 juta rupiah. Punya harta berlimpah, apapun bisa didapat. Bagi kaum pria, ini akan jadi surga dunia. Sebab dengan harta, wanita mana yang tak terpikat? Meski tak selalu demikian, namun beberapa miliarder berikut ini membuktikan bahwa harta yang ia miliki sanggup mengalahkan apapun atas nama cinta. James H. Clark. Ia adalah seorang ilmuwan dan pendiri beberapa perusahaan ternama seperti Silicon Valley Tech and Netscape. Pria kelahiran tahun 1944 ini berhasil meluluhkan hati wanita cantik dengan usia yang sangat jauh. Christy Hinson, perempuan 36 tahun inilah yang terpilih jadi istri James. Keduanya bertemu tahun 2008 di Australia hingga menjalin hubungan serius dan memutuskan menikah pada tahun 2009. Diketahui saat menikahi Christy, James adalah duda dengan 2 anak. Bahkan, kedua anak James memiliki usia lebih tua dari Christy. Arnaud Lagardère, dia adalah pemilik beberapa perusahaan di Prancis yang terbilang sangat sukses. Lagardère Media Company dan beberapa perusahaan media lain membuat Arnaud tercatat sebagai pria terkaya di Amerika Serikat. Arnaud jatuh hati pada wanita muda, Jade Ford. Orang tak menilai Jade sebagai wanita matre, namun orang justru beranggapan bahwa Arnaud lah yang memanfaatkan hartanya untuk memikat banyak wanita. Arnaud pun menikah dengan Jade, di mana ketika itu Arnaud berusia 57 tahun dan Jade masih 20 tahun. 9 tahun pernikahan, keduanya kini telah dikaruniai 3 anak dan hidup bahagia. Woody Johnson. Siapa tak kenal pria pewaris keempat keluarga Johnson & Johnson ini? Tak heran jika Woody dianggap memanfaatkan harta kekayaannya untuk berkencan dengan sejumlah wanita. Namun saat menua, siapa sangka jika Woody justru benar-benar jatuh cinta pada wanita muda Suzanne Ircha. Hingga pada tahun 2009, keduanya memutuskan menikah dengan terpaut usia 20 tahun. Lagi-lagi, banyak orang menganggap Suzanne hanya sebagai wanita yang memanfaatkan Woody. Namun keduanya tak peduli dan tetap menjalankan kehidupan rumah tangga seperti rumah tangga kebanyakan orang. Phil Ruffins, miliarder ini dikenal sebagai rajanya kasino di Las Vegas, Amerika. Pengusaha sukses yang ikut dalam politik Presiden Donald Trump menyita perhatian publik saat berhasil menikah dengan seorang model profesional asal Ukraina. Adalah Oleksandra Nikolayenko. Resmi menjadi istri sang miliarder dengan terpaut usia 20 tahun. Rupanya, prestasi Oleksandra di bidang model yang membuat Phil jatuh hati padanya. Sejak pernikahannya itu, Phil dan Oleksandra masih aktif dalam profesinya masing-masing. Rumah tangga mereka jarang tersentuh media, namun orang menganggap keduanya memang hidup bahagia. Penjara adalah tempat yang diperuntukkan para pelaku kriminal, sehingga penjara pada umumnya didesain supaya tidak nyaman bagi narapidana. Penjara merupakan tempat yang menakutkan bagi siapapun. Belum lagi di dalam penjara akan mendapatkan intimidasi bagi sesama penghuni penjara lainnya ataupun dari sipir yang sedang bertugas. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelusuri beberapa penjara yang terkenal sadis di dunia. Yang pertama, penjara Gitarama di Rwanda.
Penjara ini disebut sebagai neraka bumi. Hal ini disebabkan rancangan penjara yang berkapasitas 500 orang, namun kenyataannya dihuni 6.000 narapidana. Akibatnya, banyak narapidana harus berdiri sepanjang hari sampai kakinya membusuk karena terlalu lama berdiri. Namun masalah terbesar di penjara ini adalah masalah kesehatan. Banyak narapidana yang terserang virus menular dan penyakit berbahaya lainnya tanpa pengobatan. Maka dari itu, penjara ini pantas disebut sebagai neraka yang ada di bumi. Selanjutnya adalah penjara Bangkuang di Thailand. Penjara di Bangkok ini disebut juga sebagai Bangkok Hilton. Penjara ini bisa dikatakan sudah tidak layak lagi, selain penuh dan sesak, juga kekurangan tenaga sipir. Dikabarkan, tahanan di Bangkuang ini, kaki narapidana dirantai seperti dipasung. Akibatnya banyak napi yang menjadi gila atau stres melewati di bulan-bulan pertama masuk ke penjara ini. Belum lagi fasilitas kesehatan di penjara ini sangat minim. Sebagian besar narapidana di Bangkuang adalah terpidana mati atau pidana seumur hidup. Bagi terpidana mati, diwajibkan kakinya dirantai sampai di hari eksekusi. Untuk terpidana lainnya, 3 bulan pertama diwajibkan dirantai kakinya. Berikutnya, penjara Carandiru, Brasil. Penjara ini pernah menghebohkan Brasil bahkan dunia. Ketika terjadinya kerusuhan di penjara tersebut pada tahun 1992, pada saat itu terjadi pembantaian massal yang melibatkan polisi setempat. Sebanyak 111 korban tewas terbunuh, 102 tahanan tewas ditembak oleh polisi, dan 9 tahanan akibat saling bunuh sesama narapidana. Perlakuan sadis dan brutal dari pihak sipir ini memicu protes dari seluruh dunia dan menjadi pelanggaran HAM terbesar di dunia. Tragedi tersebut dipicu perkelahian antar kelompok narapidana. Penjara ini pun tercatat sebagai penjara dengan fasilitas terburuk di dunia. Tercatat sudah 1.300 tahanan yang tewas di penjara ini akibat dibunuh oleh sesama napi dan penjaganya serta penyebaran virus AIDS. Siapa yang tak kenal BTS? Seorang fans dari grup ini sempat viral karena obsesinya pada salah satu member, Jimin. Fans ini rela melakukan operasi plastik demi terlihat seperti idolanya tersebut. Operasi plastik bukanlah sesuatu yang baru. Namun, bagaimana jika sudah berlebihan? 72 kali operasi plastik. Rodrigo Alves dikenal sebagai manusia boneka Ken. Ia telah melakukan berbagai metode operasi plastik untuk membuatnya mirip dengan boneka tersebut. Bahkan, untuk operasinya yang ke-72, ia menghabiskan hingga 10 miliar rupiah. Sayangnya, banyaknya operasi membuat Alves mengalami infeksi dan meninggalkan jaringan parut di bagian hidung hingga dirinya kesulitan bernafas. Hal ini juga membuat hidungnya menjadi tenggelam dan menyebabkan lubang di wajahnya. Alhasil, selain operasi yang dijalani agar mirip dengan boneka Ken, ia juga harus menjalani operasi perbaikan di hidungnya yang mengalami kerusakan jaringan. Ia menjelaskan, prosedur tambahan diperlukan untuk memperbaiki komplikasi dari operasi sebelumnya. Little Z Nana, seorang influencer asal China menjalani 100 kali prosedur operasi plastik karena obsesinya terhadap boneka. Ia pertama kali melakukan hal ini ketika berusia 15 tahun. Kala itu dia menghabiskan sekitar 1 juta yuan Hong Kong atau setara dengan 2,1 miliar rupiah untuk menjalani lebih dari 100 operasi tersebut. Wanita ini menjelaskan 100 operasi yang dijalaninya meliputi operasi double eyelid, sudut mata luar, mulut, pengurangan tulang di wajah, dan sedot lemak di wajah dan seluruh tubuh. Akibat jumlah operasi yang dijalankannya waktu itu, ia bahkan tidak dapat bersekolah selama beberapa hari karena operasi telah mempengaruhi kesehatannya. Tapi, dia tidak menyesali apapun, termasuk reaksi orang lain dan kritik yang dia terima atas tindakannya itu. Kehidupan
pria asal Filipina, Herbert Chavez, tak lagi sama setelah mengenal karakter Superman. Dirinya mulai terobsesi dengan sang superhero sejak pertama kali melihat Superman di usia 4 tahun. Karena obsesinya tersebut, Herbert Chavez sudah 26 kali melakukan operasi plastik demi terlihat seperti Superman. Diperkirakan, Chavez telah menghabiskan biaya sekitar $6.000 untuk biaya operasi. Pada 1998, Chavez merombak beberapa bagian tubuhnya seperti hidung, bibir, dan dagu. Dia juga melakukan suntik vitamin untuk mengubah warna kulit menjadi lebih terang.